kemudian di antara pengikut beliau ada yang menyusun kitab-kitab besar yang menjadi rujukan pokok dalam usul fikih seperti Imam Al-Juwayni, Al-Ghazali dan yang lainnya. Jadi Imam Syafi'i ini orang yang pertama kali mengarang kitab usul fikih. Asal daripada kenapa kok bisa dijadikan hukum ini, hukum itu diambil dari usul fikih. Nah, kalau fikih ini nih, yang fikih ini sudah masak nih. Sudah masak. Tapi asalnya dari mana? Nah, itu yang dibahas. Itu kayak kamu makan gado-gado. Gado nanti insya Allah makan gado-gado. Sepuasa kamu makan gado-gado. 300 porsi Abu ya bikin itu. Gado-gado, pencok. Kita cuma makan gado-gado. Enak, mantap. Kira kita. Tapi tahukah kita dari mana gado-gado itu? Kalau bilang enak, mantap, daripada beli, bikin sendiri. Gimana cara bikinnya? Nah, itu yang diambil namanya usul fikih. Kalau dalam fikih namanya usul fikih, kalau gado-gado namanya usul gado-gado. Oh, ini ada sayur, ada kangkung, apalagi ada kemangi, ada kecambah, ada kacang, ada petis Madura. Campur, diaduk, kasih air supaya mantap, dikasih lombok supaya gurih, kasih yang namanya gula merah. Gula merah itu datangnya dari mana? Itu namanya usul gado-gado. Gampang langsung jadi gula merah. Dibahas lagi. Oh, dari aren, dari air aren, usul lagi. Aren itu dari mana? Pohonnya gimana? Dibahas lagi. Sampai ke akar-akarnya. Paham nggak? Itu yang namanya usul fikih itu begitu tuh. Paham ya? Mie ayam, dari mana? Enak banget nih mie ayam. Dulu bahas dulu ayamnya. Dibahas dulu minyak. Minyak itu dari mana? Minyak itu dari gandum. Gandumnya apa? Gandumnya mereknya ini. Dari mana gandum itu? Dari tepung. Tepungnya dari mana? Dari gandum. Gandumnya itu yang mana modelnya? Beli di mana gandumnya? Terus dibahas sampai ke akar-akar gandum tadi. Bibitnya juga dibahas gandum tadi. Cara menanam gandum juga dibahas. Itu namanya usul mie ayam. Itu baru gandumnya, baru minyak. Ayamnya dari mana? Ayamnya itu masaknya begini bla 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 bla. Dari mana ayam itu? Dari ayam potong. Di mana ternaknya? Di daerah sini. Bla 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 sampai bagaimana cara makannya? Bagaimana melihara ayamnya? Bagaimana merawat ayamnya? Telur dulu kah ayam dulu? Ayam duluan kah atau telur dulu nih? Bingung sudah tuh. Dibahas namanya usul mie ayam. Paham tuh? Nah, sama juga fikih. Kalau kamu mengatakan air itu yang boleh dipakai bersuci ada 7. 3 dari langit, 4 dari bumi. Hujan, laut, salju, sungai, sumur, laut, sumber. Itu sudah masak. Sudah masak, sudah jadi gado-gado. Tapi dari mana kok ulama kita mazhab Syafi'i mengatakan kok 7? Dibahas itu. Karena begini, kalau dari hujan asalnya begini, sebabnya ini bla 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 bla, dirincikan semuanya. Nah, itu yang disebut namanya usul fikih. Rahasia dari balik itu apa? Usulnya tadi. Makanya tadi kata Abu Ya, dalam fikih itu ada usul, ada furu'. Ada usul, ada furu'. Paham enggak? La ilaha illallah. Jadi yang pertama kali mengarang usul fikih itu Imam Syafi'i. Baru di ulama-ulama yang lain juga dari mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Mereka juga punya ulama. Mereka juga membahas usul-usul fikih sendiri dari pendapat mereka. Nah, tapi dalam kalangan Syafi'i yang paling besar mengenai usul fikih adalah Al-Imam Juwaini dan Imam Ghazali. Lanjut, 3. Ganti lagi orangnya.
Tiga, mazhab Syafi'i berada di tengah-tengah, yaitu di antara ahli logik, qiyas dan ahli hadis. Nah, jadi Imam Syafi'i ini di tengah-tengah, ahlu ra'yi dan ahlul hadis. Ahlu ra'yi ini adalah mazhabnya Hanafi. Mereka itu mengandalkan logika. Imam Hanafi banyak mengandalkan logika. Kalau Imam Malik ahlul hadis itu banyak mengandalkan hadis, sehingga mazhabnya Imam Malik ini terlalu kaku. Karena kalau tidak ada dalil hadis, tidak ada Al-Quran dan hadis, mereka tidak bergerak. Tapi kalau Imam Hanafi kebanyakan logika, nggak apa-apa, ini bisa saja dipakai selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, Imam Syafi'i di tengah-tengah. Imam Syafi'i di tengah-tengah, menggabungkan dua ini, ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Yang pakai logika digabungin, maka amanlah Imam Syafi'i. Terpakai dua-duanya. Nah, oleh karena itu Imam Syafi'i memakai kias. Kalau Imam Malik tidak memakai kias, kecuali memang kepelepet banget. Kalau Imam Hanafi banyak memakai kias. Kalau Imam Syafi'i ini boleh memakai kias, tapi selama masih ada dalil Quran hadis yang kuat, maka kias tidak bisa dipakai. Tapi kalau tidak ada lagi, baru bisa memakai kias. Imam Hanafi zakat fitrah itu boleh pakai uang. Imam Hanafi. Imam Syafi'i tidak boleh pakai uang, pakai beras. Nah, ukurannya sekian. Nah, tetapi di kalangan Imam Syafi'i ada juga yang membolehkan pakai uang, seperti Imam Qaffal yang kita sebut kemarin tuh. Nah, dalam keadaan terdesak maka boleh memakai mazhabnya, boleh memakai uang. Sehingga di dalam mazhab Syafi'i itu boleh saja bertaklid kepada mazhab yang lain. La ilaha illallah. Lanjut, keempat. Mazhabnya ulama seringkali menyadari yang menjadi pengikut mazhab Syafi'i dan menyebar bahwasannya di berbagai tempat, seperti Izzuddin Abdis As-Salam. Seperti Al-Imam Izzuddin ibni Abdis Salam, itu ulama luar biasa. Lanjut. Ad-Daqiqi, yang terkenal juga ya. Al-Aid, ya, Al-Aid At-Taqi Ibnu Daqiqi Al-Aid, ya, Ibnu Daqiqi Al-Aid. Kemudian At-Taqi Al-Subuki, Imam Subuki. Taqiyuddin, ya, Imam Taqiyuddin As-Subuki. Lanjut. Imam Sayyuti. Itu semuanya ulama-ulama yang mujtahid. Ya, Imam Sayyuti itu banyak mengarang kitab hadis, tafsir, banyak tuh ya. Cuman yang paling masyhur di kalangan mazhab Syafi'i yang paling banyak mengarang kitab adalah Al-Imam Nawawi. Ya, umurnya enggak panjang Imam Nawawi, cuma 54 tahun kalau tidak salah. Tapi karangan kitabnya itu melebihi daripada umurnya. Ratusan kitab yang dikarang beliau. Bukan satu yang begini-gini, tapi yang sampai segini-gini jilidnya. Jilidnya sampai 20-30 jilid. Yang paling kecil yang dikarang Imam Nawawi adalah Arba'in Nawawi, 40 hadis. Yang karangan Imam Nawawi. Abu itu kepingin nyuruh kamu ngapal hadis itu. Insya Allah nanti ada waktunya. Takut sudah suruh menghafal, suruh gotong royong cepat suruh menghafal, nggak mau. Cita-cita mau jadi kiai, menghafal nggak mau. Lanjut. Banyak kitab yang disusun para ulama belum menjelaskan mazhab Syafi'i, memberi dalil dan mudah-mudahnya bagi para pelajar beserta masalah. Nah, jadi setelah meninggal Imam Syafi'i, kitab itu kitab dasar Imam Syafi'i.
Jadi setelah itu bukan hanya kita yang bermadzhab Syafi'i berpatokan dengan Imam Syafi'i saja, maksudnya dengan kitab Al-Um saja. Itu kan kitab inti yang besar tuh. Tapi para ulama di kalangan Syafi'i juga mengarang kitab-kitab ringkas. Nah, makanya kita di sini dipelajari yang paling kecil pertama apa dulu ya? Ya, Safinatun Najah, Nailur Raja. Di bawah lagi itu ada namanya Risalah Jami'ah. Kita nggak pakai itu. Di sini apa ya? Tangga ibadah dulu. Yang Melayu dulu supaya kamu ngerti bagaimana cara menulis Arab Melayu. Nah, kalau orang Jawa namanya Arab Bego. Arab Bego kayak apa? Ah? Begon. Arab Pegon. Nah, itu. Pego kah Pegon? Itulah pokoknya Arab Melayu. Nah, kamu kalau datang ke Malaysia itu banyak tulisan Arab Melayu itu. Di Malaysia, kemudian di mana namanya itu di Brunei, Arab Melayu. Di Pakistan, India banyak Arab Melayu, tapi bahasa India. Kuci huta he. Ya. Tapi tulisannya Arab Melayu. Abu Yahya nggak bisa baca karena dia kan Arab Melayu, bukan Arab Melayu, Arab India. Nah, ada huruf jim titik 3 itu ada bagi dia, jim titik 3. Banyak gitu. Nah, itu tuh ada dia. Nah, kita Arab Melayu. Namanya apa ya tadi ya? Nah, tangga ibadah Nailur Raja, syarah daripada Safinatun Najah. Takrirat Sadidah, nanti naik Fathul Qarib, nanti Fathul Mu'in, kemudian nanti apa lagi ada Yaqutun Nafis, Umdatus Salik, sampai ke Minhaj. Banyak itu. Tidak sempat kamu belajar itu. Sempat jadi mekanik duluan ya. Belum tamat Takrirat Sadidah sudah jadi mekanik, nanti lupa berapa air yang boleh dipakai bersuci. Lupa. Terus yang apa? Mor ukuran setengah, kunci Inggris, kunci Amerika. Yang dihafal mesin-mesin sudah. oli mesin, oli gardan. Kitab yang belajar kemarin sudah lupa sudah semuanya. La ilaha illallah. Lanjut. Malaysia Musliman melalui menuju ke India. Kemudian daerah-daerah Paris, Irak, Al-Khalij, Hijaz, Mekah Madinah. Afrika itu banyak Syafi'i. Nigeria, apalagi tuh Tanzania, Tinja jadinya. Tanzania. Yang Abu ya cerita tuh loh, waktu Abu ya di Yaman tuh di Hadramaut tuh sekamar tuh sama orang-orang apa? Banyak orang Afrika. Kamu tanya nanti sama Padil, sama siapa namanya itu? Reza, Haikal, Bima, siapa lagi satunya tuh? Muhammad Nur. Kamu tanya Nur. Ketemu nggak dengan orang Afrika sana? Nanti kamu pulang, Instagram sama dia tuh, tanya gimana kabarnya di sana. Apa benar nggak yang diceritakan Abu ya, orang Afrika itu ada 2 keunikannya? Kata Abu ya kan orang Afrika itu ada 2 keunikannya. Yang satu apa? Mukanya lucu. Pokoknya kalau ngelihat orang Afrika itu ketawa aja, baru ngelihat ketawa, lucu-lucu mukanya itu. Ya, yang kedua apa ya? Suaranya bagus. Lidahnya ini orang Afrika itu lidahnya itu bisa ngucapin lembut, lembek dia punya lidah, enggak keluh. Abu ya pernah ngantri makan ngambil makanan di Darul Mustafa. Di belakangnya ada yang teriak, cepat, kita mau makan, cepat. Abu ya kaget kan, enggak boleh bahasa selain bahasa Arab di Darul Mustafa, kalau ketahuan dimarahin. Cepat, dia teriak. Kata Abu ya lihat ke belakang, Afrika. Kata Abu ya Afrika.
Lalu Abuya tanya, min aina araftal lughatal Indonesia? Kamu tahu dari mana bahasa Indonesia ini? Katanya, ana darastu fil jami'ah. Saya belajar di universitas. Ashabi katsir min Indonesia. Saya punya teman banyak orang Indonesia. Banyak orang Indonesia. Moh, kata Abuya, lidahnya tuh lembek, percis kayak orang Indonesia, tidak ada beda lagi sudah. Itu di Madinah tuh ada namanya Arif Banjar. Kamu pernah buka di YouTube, nanti kamu tanya, lihat di YouTube Arif Banjar di Madinah. Abuya kalau ke Madinah bawa jamaah itu, kata Abuya kalau mau yang beli baju, beli apa, ayo Abuya antarkan ke Arif Madinah. Bisa tawar menawar karena sesama namanya murah. Kalau orang Banjar dikasih murah. Arif itu bukan orang Indonesia, apalagi orang Banjar, dia orang Bangladesh atau orang apa? Tinggal di sana. Nah, jadi kalau Abuya mau ke toko dia, Abuya WA dulu WA ke Instagram Rip. Kami mau ke toko, bawa jamaah. Iya guru, iya. Bawa ke sini. Jadi orang berfotoan apa? Kenapa? Karena dia orang Bangladesh tapi bahasa Banjar. Jadi Abuya tanya, kamu tahu di mana bahasa Banjar? Kekawalan Ulun banyak Banjar ajarnya. Kekawalan Ulun itu banyak orang Banjar. Kamu ini orang apa? Aku orang Banjarnya. Mana ada orang Banjar? Bujuran Ulun Banjar. Kada mungkin orang Banjar. Baru dia ngaku orang Bangladesh, Bangladesh namanya. Paham nggak? Itu tuh. Nih kamu nanti umpama ke Hadramaut. Nanti pulang dari Hadramaut itu pulang, kamu susah bahasa Indonesia. Kenapa? Karena masih kebiasaan bahasa Arab. Abuya waktu pulang dari Hadramaut langsung ceramah. Dikenal Abuya dibilang apa? Ustadz Naam. Ustadz Naam. Kenapa? Karena Abuya sering kalau ceramah Naam. Kita mulai pelajaran kita Naam, kata Abuya. Dikit-dikit Naam. Jadi dikenal sama orang tuh Ustadz Naam katanya. Masih muda dulu Abuya, masih umur 27. Ustadz Naam. Paman Dani itu yang bawa sepeda motor. Abuya belum bisa naik sepeda motor. Dan ya paman, antarin paman ke sana. Jadi kalau di At-Taqwa itu dikenal namanya Ustadz Naam. Kenapa? Dikit-dikit Naam. Nah, jadi bahasa itu bisa Naam atau Aywah. Aywah itu oke, Naam juga oke. Naam. Nah, itu kata. Dikit-dikit, kalau dikit-dikit Naam. Nah, jadi dikenal Ustadz Naam tuh. Berubah pelan-pelan, baru berubah. Bicaranya cepat kayak orang Arab dulu. Nanti kamu lihat teman-temanmu datang tuh, kalau nanti datang pulang tuh. Kalau dia ceramah cepat, bla 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 bla. Wah, cepat. Kenapa? Karena orang Arab ceramah cepat. Abuya begitu dulu pertama datang. Dimarahin sama nenek Aceh. Kamu itu kalau ceramah coba pelan-pelan. Nah, jangan cepat gitu kalau ceramah. Nggak paham orang. Ya kan? Akhirnya pelan sampai sekarang. Paham nggak? Dulu cepat baca kitab, cepat bla 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 bla. La ilaha illallah. Nah, di Afrika juga banyak orang mazhab Syafi'i. Lanjut. Rata-rata orang Irlanjit maupun baru yang muncul di awal setiap abad mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri merupakan mujaddid dalam kedua. Nah, itu ya. Jadi setiap abad itu ada. Imam Syafi'i kan masuk abad yang kedua, lahir di tahun berapa? Tahun 80 Hijriah. Ya, tapi masyhur-masyhurnya itu Imam Syafi'i setelah di umur 20-an. Jadi masuk di termasyhurnya beliau masuk di abad kedua Hijriah. Meninggal tahun berapa? 204. Tahun 204 Imam Syafi'i meninggal. Lahirnya 80 Hijriah. Itu Imam Syafi'i. Jadi walaupun lahirnya di masih abad pertama, Hijriah pertama, ya, satu abad itu 100 tahun namanya. Tapi beliau dimasukkan di abad kedua, masyhurnya. Setiap abad ada. Mazhab ketiga yang kita kemarin tuh ada ya.
Ya, abad kedua, abad ketiga, abad keempat sampai abad yang ke-14 ini. Abad yang ke-14. Kemarin kita sudah bahas itu kan ya. Lanjut. Abu Lantas bin Zubair sebagai mujahid abad ketiga. Abu Lahir Al-Saluki adalah mujahid abad keempat. Abu Hanif Al-Ghazali adalah mujahid abad kelima. Iya. Al-Maqlud Al-Razi mujahid abad ke-6. Nawawi mujahid ke-7. Al-Ismawi mujahid abad ke-8. Ibnu Hajar Al-Asqalani mujahid ke-9 dan Asyuti mujahid abad ke-10. Ya kan ya? Setiap abad itu ada mujadidnya, ada yang hebat-hebat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan 100 tahun sekali, 1 abad sekali orang yang hebat. Orang yang hebat itu pasti ada mengeluarkan. Begitu juga di kalangan keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Setiap tahun itu ada. Ya, kalau yang pertama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Abad pertama tuh. Sekarang sudah masuk abad kedua. Masuk yang abad kedua, guru sekumpul, makomnya tinggi. Nanti tahu siapa abad ketiga lagi, asalkan Dajjal belum keluar saja. Pokoknya 100 tahun sekali ada yang hebat. Di pesantren ini ini kita baru berapa tahun, tapi cobaannya luar biasa, datang terus setiap tahun. Pokoknya kalau sudah mau wisuda, ada tuh cobaan macam-macam. Setiap mau wisuda, ada cobaan tuh macam-macam. Tapi sabar saja. Tapi nanti lihat, setiap tahun, setiap 10 tahun pasti ada mujadidnya. Mengeluarkan ini, mengeluarkan itu. Kamu ini Abu ya kasih tahu nih ya, kamu kalau bangun pesantren, 10 tahun pertama itu berat cobaannya. 10 tahun pertama. Macam-macam cobaan itu. Abu ya sudah siapkan mental itu. Abu ya sudah bilang sama 10 tahun pertama itu cobaan macam-macam datang. Kita ini baru pembukaan tahun 2018 kemarin. Baru berapa tahun ini? 8 tahun ya? 10? 7? Masih ada lagi 3 tahun lagi cobaan. Ini tahu apa tahun depan apalagi cobaannya? Nggak tahu apa. 10 tahun pertama itu cobaan ada. Dekade. Itu. Tapi kalau untuk ulama, setiap 100 tahun pasti ada yang hebat. Ada hebat, tapi yang lebih hebat, yang paling unggul di antara yang unggul, itu pasti ada. Yang betul-betul luar biasa itu memiliki makom tinggi itu, biasanya per 100 abad Allah turunkan itu. Paham kira-kira? Baik. Lanjut? Habis? Sebagaimana perbedaan pendapat dan perincian mengenai siapa yang menjadi mujahid setiap abadnya. Wallahu a'lam bishawab. Imam Malik itu pernah umur sebelum jadi ulama besar, Imam Malik ya, masih umur belasan tahun, 17 atau berapa gitu. Ini gurunya Imam Syafi'i nih. Jadi waktu itu di Madinah nih ya, ada pernah terjadi kehebohan. Apa kehebohan? Dengarkan Abu ya cerita. Seorang perempuan meninggal dunia. Lalu dimandikan sama tukang mandi perempuan juga. Yang mandikan perempuan juga. Ketika si tukang mandi perempuan ini memandikan si mayit perempuan ini, gosok, ternyata saat itu tangannya si perempuan yang hidup ini nempel di alat kelamin si mayit ini, mayit perempuan, nempel gimana nempel? Di alat kelamin perempuan itu, nempel. Nempel. Bingung. Belum pernah kejadian ini, di zaman Rasul belum pernah, ya, zaman Sayyidina Abu Bakar belum pernah, zaman Sayyidina Umar belum pernah, bingung, zaman Sayyidina Utsman belum pernah, bingung, nempel nih. Kalau yang parahnya orang mati lagi. Kumpul ulama pada saat itu di kota Madinah. Ada yang berpendapat potong tangannya si orang yang hidup itu. Nanti kuburkan dengan orang mati tadi. Ada yang mengatakan
potong alat kelaminnya si mayit itu. Nanti biar saja jalan kemana-mana bawa itu. Ada yang berpendapat potong di antaranya, nah, nih diiris di antaranya nih, nah, diiris. Pokoknya ribut ulama-ulama pada saat itu. Apa ini pendapat? Siapa yang mau dipegang? Karena tidak ada kejadian di zaman dulu nih. Zaman Nabi belum ada. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali belum ada ini. Kejadian yang terjadi ini. Imam Malik datang. Umurnya masih belasan tahun, mungkin antara 15 sampai 17 tahun, masih belasan tahun. Tapi sudah alim. Cuman karena masih muda dianggap remeh. Ini kamu nanti ini pulang, Pak. Kamu dianggap remeh sama orang kampung. Apa itu? Masih kecil aja. Diremehkan. Apalagi kalau di kampung itu ada yang bisa. Ketika kamu maju, diirin kamu. Kamu siap-siap aja nanti kalau mau jadi ulama tuh. Diirin orang. Abu itu begitu pertama baru datang, apa itu masih muda pakai bolang, pakai jubah. Apa itu? Apa itu? Dihina-hina Abu ya. Nenek Acin tuh nggak tahan ini Acin. Nggak tahan dia dimarahin terus Abu ya. Kenapa sih kamu dihina orang tuh? Nah, biasalah. Tapi apa yang terjadi? Naik terus Abu ya. Nah, Imam Malik dianggap remeh sama orang. Kata Imam Malik, wahai Tuan Guru, bolehkah saya berbicara dengan si tukang mandi itu? Ada apa? Saya mau bicara saja. Minta izin. Boleh nggak? Diberikan waktu, diberikan tempat. Oh boleh. Silakan. Maka saat itu Imam Malik diizinkan berbicara dengan si tukang mandi ini. Si tukang mandi sambil tangannya begini. Nah, nempel di alat kelaminnya orang mati itu. Dikasihkan hijab, dinding. Lalu Imam Malik bertanya, wahai ibu yang tukang mandikan orang mati, saya kepingin bertanya, ketika ibu memandikan orang mati ini apa yang ibu lakukan? Ibu kan pengalaman jadi tukang mandikan orang mati. Apa yang ibu lakukan? Apa dia bilang? Saya tidak melakukan apa-apa. Kalau engkau tidak melakukan apa-apa, apa yang terlontar dari mulutmu ketika engkau mandikan orang mati ini? Kata ibu dia, saya juga tidak mengucapkan apa-apa. Baik, kalau engkau tidak melakukan apa-apa, tidak mengucapkan apa-apa, saya tanya yang ketiga. Apa yang terlontar di hatimu? Di hatimu apa yang kau ucapkan ketika kau mandikan orang mati? Lalu perempuan ini pun mengaku, wahai Malik, ketika tanganku ini menyentuh alat kelamin si mayit ini, aku berkata dalam hatiku, ini perempuan telah berapa kali melakukan zina. Aku menuduh dalam hati nih, berapa kali si mayit ini telah melakukan zina. Jadi orang yang hidup ini tukang mandi menuduh perempuan ini penzina. Padahal si perempuan ini nggak pernah berzina. Ya, dia adalah perempuan yang baik, bukan perempuan yang jahat. Cuman dituduh sama si tukang mandi itu. Bukan dengan perbuatan, bukan dengan ucapan, tapi dalam hati. Nah, kata Imam Malik, karena engkau telah menuduh, maka engkau dicambuk 80 kali. Oh, itu kan kalau dalam ucapan. Hati-hati ya, kamu pulang ngelihat perempuan, oh itu pelacur, enggak boleh. Kalau dia tidak pelacur, kamu dicambuk 80 kali. Kalau dia tidak berzina, kamu tuduh dia berzina, 80 kali kamu dicambuk. Kalau di dunia nggak dibalas, di akhirat kamu dicambuk. Jadi nggak boleh nuduh orang berzina, apa itu, kalau nggak ada bukti, jangan. Kalau dia cuma dua-duaan begitu, nggak boleh. Berzina itu kalau seandainya ibarat kata, jari sudah masuk ke cincin. Nih. Nah, ini nih. Paham nggak? Nggak paham kok masih anak-anak. Kencing belum lurus masih. Kalau cuman selain daripada itu belum dikatakan zina. Zina yang sampai dirajam, dicambuk. Tapi namanya sudah zina, tapi belum dihukum rajam, belum. Jangankan yang begitu, pacaran saja itu zina sudah. Pacaran sudah zina. Rayu-rayu perempuan, cewek, cantiknya, zina sudah itu. Zina, nggak boleh, kecuali kamu kepingin niat kawin. Kalau kamu kepingin naksir dengan perempuan itu, oh cantik banget. Tapi nggak bisa dapatin hatinya.
kamu puji dulu. Cantik loh kamu ini, saya kayaknya suka dengan kamu, boleh nggak aku jadi suamimu? Nggak apa-apa. Kalau kamu berani datangi bapakku. Oke, katanya. Datang sudah. Nggak apa-apa begitu. Dalam mazhab kita boleh ngelihat perempuan yang kalau kita taksir ingin kita jadikan istri. Tapi kalau cuma main-main saja, zina sudah. Perempuan tuh nah pakai parfum keluar, cerat disemprot, mandi enggak, 3 hari enggak mandi, baju cuma ganti baju, siram, trek, semprot semuanya. Buku tuan semprot juga kepala ngong. Keluar begitu, keciuman bau harum tadi, dicium sama laki-laki yang bukan mahram, error kepalanya si orang laki-laki ini. Itu kata Nabi penzina sudah itu. Dia disebut zaniyah, perempuan penzina. Tapi tidak dihukum rajam, dicambuk enggak. Yang sanksi yang pakai rajam itu kalau seandainya apabila jari sudah masuk ke cincin, baru itu dilakukan tadi. Kalau dia belum pernah menikah, dicambuk 100 kali. Tapi kalau dia sudah pernah menikah, melakukan zina, dirajam, dimasukkan dia punya badan separoh ke dalam tanah, dilemparin pakai batu, batunya gini nggak boleh, harus segenggaman. Nah gini nih, kurang lebih segini, bulat, harus sebesar ini, lempar, sampai mati. Yang ngelihat wajib ngelempar, nggak boleh yang besar banget, ambil batu gunung tuh, nggak boleh. Atau batu kecil, yang batu kerikil, nah lemparin tok, nggak boleh. Segenggaman ini sampai mati. Itu kalau orang sudah menikah, baik laki-laki ataupun perempuan. Hati-hati kamu zina ini, ngeri zina ini. Ya, zina itu ngeri. Nah, dirajam sampai mati. Kalau dia belum pernah menikah, dicambuk 100 kali. Kalau menuduh orang berzina, 100 kali dicambuk. Kalau 80 kali itu orang pemabuk. Kamu memakai narkoba, ngelem, cambuk 80 kali. Karena minum khamar, mabuk 80 kali cambuk. Nggak dicambuk di dunia, di akhirat kamu dicambuk nanti. Hati-hati itu. Abuya berapa kali wanti-wanti semua ini. Terutama zina ini. LGBT, zina, waduh, karun sudah ribuan kali Abuya nasihati kamu itu. Nah, kata Imam Malik, ini perempuan, nih kamu ibu telah menuduh perempuan ini berzina, padahal dia nggak pernah berzina. Lalu Imam Malik bicara di depan para ulama, katanya, saya mohon maaf, dimakan kucing itu. Itu kucing itu ditangkap, buang ke Gunung Tembak, diberak lagi itu. Jadi apa tadi? Imam Malik, saya memberikan fatwa ibu ini dicambuk 100 kali karena dia telah menuduh si man itu berzina. Bagaimana pendapat ulama? Setuju dengan Imam Malik yang masih muda ini? Setuju. Dicambuk si perempuan ini. Cambukannya nggak boleh yang pakai kayu begini, nggak boleh. Kalau pakai kayu ulin gini, wah mati orang. Ya, nggak boleh juga pakai lidi. Cambuk biasa, berapa cambuk itu? Ya, jadi cambuk sampai 100 kali, tak 2, 3, 4, 5, pas yang ke 100 kali, lepas juga tangannya, Setelah itu kejadian, maka Imam Malik bin Anas al-Asbahi tidak lagi dipandang remeh oleh ulama-ulama lain. Oh, kecil-kecil cabai rawit, biar kecil tapi rasanya melejit. Nah, panasnya, pedasnya luar biasa. Sampai akhirnya Imam Malik menjadi ulama besar di kota Madinah dan mendirikan madhab al-Maliki. Wallahu a'lam bishawab.